Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama aku di channel Yasmin Rice. Kita intro dulu yuk. Aku ucapin terima kasih banyak kepada sahabat semua yang udah klik videoku kali ini. Semoga kalian sehat selalu ya skuy. Amin. Halo teman-teman onlineku, ternyata masih banyak di sini yang belum paham perbedaan antara klaim hak cipta dan teguran hak cipta. Dan banyak juga yang bertanya kepada saya, Kak Yasmin Rice, konten saya kena klaim hak cipta, kira-kira bisa dimonet gak ya? Atau ada mungkin yang bertanya, Kak Yasmin, aku baru saja terkena klaim hak cipta. Gimana solusinya? Gimana cara mengatasinya? Di video kali ini aku bakal ngejelasin apa sih perbedaannya klaim hak cipta dengan teguran hak cipta. Yang penasaran? Stay tune terus ya skuy sampai selesai. Di video kali ini aku bakalan ngejelasin ke teman-teman semuanya terkait tentang klaim hak cipta. Kalau kalian penasaran dengan penjelasanku selanjutnya, jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, and subscribe-nya ya skuy. Dan tonton video ini sampai selesai. Mungkin di sini teman-teman semuanya pernah mengalami hal yang serupa seperti saya di awal-awal. Ketika kita mengupload video, tiba-tiba saat kita lihat lagi ada tulisannya di bawah video itu terdapat tulisan klaim hak cipta. Sebenarnya klaim hak cipta ini merupakan sistem secara otomatis dari pihak YouTube ketika video kita terdeteksi sebagai hasil karya orang lain atau video orang lain yang berada di video kita. Sebenarnya itu merupakan potongan video dari orang lain atau dari video orang lain, atau mungkin ada backsoundnya si orang lain yang berada di video kita yang menyebabkan video kita terdeteksi sebagai klaim hak cipta. Langsung bakalan ada notifikasi ke video kita. Video orang lain atau karya orang lain bisa berupa potongan video atau potongan musik yang berada di video kita yang menyebabkan video kita terdeteksi atau ada notifikasi dari pihak YouTube bahwa video kita itu terdapat klaim hak ciptanya. Sehingga jika sistem dari pihak YouTube mendeteksi adanya video orang lain atau musik orang lain yang berada di video kita, otomatis akan langsung terdapat notifikasi kepada YouTube kita bahwa kita mendapatkan klaim hak cipta atau notifikasi tentang klaim hak cipta. Nah, sebagai contoh nih, ketika kita sedang membuat vlog atau video di sebuah mall tentang apa aja sih yang kita beli di mall itu. Sebagai contoh, ketika kita sedang membuat vlog di mall, tiba-tiba ada suara musik. Ketika kita sedang membuat video atau vlog di sebuah mall, tiba-tiba ada suara musik backsound yang terdengar ke handphone kita saat kita mengambil tag video. Saat kita upload, ternyata video kita itu, vlog kita mendapatkan klaim hak cipta. Mengapa demikian? Bukan berarti video vlog yang kita buat itu mendapatkan klaim hak cipta, tetapi adalah backsoundnya yang masuk ke dalam video kita. Ada musik dari orang lain yang membuat video kita itu terkena klaim hak cipta atau ada notifikasi hak ciptanya di video yang telah kita upload. Lalu bagaimana solusinya ketika kita mendapatkan notifikasi bahwa video kita itu terkena klaim hak cipta? Apakah akan menghambat terhadap video kita untuk dimonetisasi? Jika penasaran, stay tune terus ya skuy sampai selesai. Yang pertama, solusinya teman-teman bisa menghapus videonya. Tapi teman-teman jangan langsung menghapus videonya ya. Soalnya kali ini aku bakalan ngejelasin ke kalian atau nge-share ke teman-teman semuanya tentang apa aja sih solusinya yang bisa kita lakukan ketika video kita terkena notifikasi klaim hak cipta. Entah itu videonya atau audionya, seperti tadi ketika kita nge-vlog tiba-tiba audionya ada musik dari orang lain yang berklaim hak cipta, lalu kita mendapatkan notifikasi bahwa video kita itu terkena klaim hak cipta.
Teman-teman bisa memotong videonya, memotong video yang kira-kira terkena klaim hak ciptanya. Biasanya nanti bakalan ada di pemberitahuan di YouTube Studio. Kita buka videonya, kita klik apa sih yang jadi klaim hak ciptanya. Biasanya di sana suka tertulis bagian berapa menit atau di detik mana saja yang video kita itu mendapat klaim hak cipta. Nah, solusinya yang pertama, kita bisa memotong video tersebut. Misalkan dari menit kedua sampai ketiga video kita itu terkena klaim hak cipta. Nah, bagaimana cara melihatnya bahwa kita itu ada klaim hak ciptanya? Kita bisa membuka ke YouTube Studio. Kita tinggal klik video yang ada tulisan hak ciptanya, kemudian kita buka settingnya, lalu biasanya di YouTube akan memberikan penjelasan video mana saja yang ada klaim hak ciptanya, entah itu dari menit kedua sampai menit ketiga atau dari menit ke-4 sampai ke-5. Kalian bisa langsung memotongnya. Nah, untuk yang kedua, kalian bisa membisukan audionya. Bagaimana caranya? Itu juga sama, kita tinggal membuka di YouTube Studio, lalu klik video yang ada tulisan hak ciptanya, kemudian kita tinggal klik bisukan audionya. Namun kekurangannya, kita tidak bisa mendengar suara dari video kita. Jadi misalkan kalau video ini ada klaim hak ciptanya, berarti di sini saya akan cuap-cuap saja, tidak akan ada suaranya. Loh, kok bisa seperti itu? Gimana sih? Ongko bikin video tetapi cuap-cuap doang, gak ada suaranya. Nah, itu merupakan resiko kita jika kita di videonya itu ada audio yang ada klaim hak ciptanya. Jadi kita itu tidak akan ada suaranya pada video tersebut. Jadi hati-hati kepada teman-teman semuanya ketika sahabat semuanya akan mengupload video. Jangan sampai di video teman-teman semuanya ada potongan video dari orang lain atau audio dari orang lain. Karena itu akan menyebabkan video kita terkena klaim hak cipta. Jadi berhati-hati ya skuy. Lalu bagaimana dampaknya terhadap monetisasi? Kalau misalkan teman-teman mendapat klaim hak ciptanya cuma 1, itu tidak apa-apa. Lalu bagaimana terhadap monetisasi? Biasanya kalau misalkan untuk monetisasi, teman bisa-bisa saja untuk lolos monetisasi. Karena syarat untuk monetisasi kali ini adalah 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Jadi kalau misalkan ada terkena klaim hak cipta, itu tidak apa-apa skuy. Asalkan tidak ada teguran hak cipta yang aktif. Kalau misalkan ada teguran hak cipta yang aktif, otomatis video kita akan susah untuk dimonetisasi atau akan menghambat untuk proses monetisasi. Saya sarankan untuk melakukan monetisasi ulang ketika teguran hak ciptanya sudah selesai. Biasanya ada yang 3 bulan, ada yang 90 hari, atau mungkin ada juga yang 1 minggu. Tergantung berapa kali teman-teman mendapatkan teguran hak ciptanya. Ada yang strike kedua dan juga strike ketiga. Namun kalau misalkan video kita kena strike 3 kali atau teguran 3 kali, peringatan 3 kali, maka video kita akan langsung di-banned oleh pihak YouTube, yang akan mengakibatkan video kita gagal untuk dimonetisasi. Tapi kalau misalkan di video teman-teman mendapatkan klaim hak cipta, biasanya itu masih bisa lolos untuk monetisasi. Tetapi hati-hati jika terkena klaim hak ciptanya 5-10 kali berturut-turut, itu akan mendapatkan 1 teguran yang aktif. Lalu bagaimana caranya untuk kita mengetahui atau ngecek bahwa video kita itu terkena teguran hak ciptanya? Teman-teman bisa langsung buka ke YouTube Studio, lalu pencet ke dashboard. Nanti di sebelah pinggirnya itu akan ada tulisan teguran hak cipta. Lanjut part 2, see you di next video, bye bye.